Empat hal membuat bumi gemetar. Jika hamba menjadi raja, jika orang bebal kekenyangan, jika perempuan yang tidak disukai mendapat suami, jika hamba perempuan mendesak kedudukan nyonyanya. Gubahan Amsal pasal 30 ayat 21 sampai 23. Renungan kita, empat hal yang tidak dapat tahan membuat bumi gemetar. Hamba menjadi raja, orang bebal kekenyangan, wanita yang tidak disukai mendapat suami, dan hamba perempuan mendesak kedudukan nyonyanya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita memperhatikan karya bijak, karya hikmat dari Agur tentang hal-hal yang terjadi dalam komunitas. Agaknya Agur begitu memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam keseharian hidup dan kehidupan di antara orang-orang dalam komunitas. Menurut Agur ada kejutan-kejutan, ada kehebohan, ada keramaian yang tak tertahan jika hamba menjadi raja, kemudian perempuan yang karena kelakuannya tidak disukai justru mendapat suami, dan seorang hamba ingin merebut, ingin menguasai, ingin menggeser kedudukan nyonyanya. Dan bisa saja itu terjadi pada masa Agur, sehingga ia mengungkapkan bahwa jika terjadi maka kehebohan, kamu gemetar, tidak tertahan. Nah, saudaraku, dalam konteks kekinian tentu saja bisa saja kita mempunyai pengalaman yang seperti itu, seperti peristiwa pada masa Agur. Memang tidak salah kalau seorang hamba menjadi raja, atau orang kepala batu, orang bebal, makan kenyang kemudian dia tidur, atau perempuan yang karena kelakuannya kurang begitu bagus mendapat suami, ya wajar-wajar saja. Atau bisa juga karena kondisi tertentu seorang hamba mengganti kedudukan nyonyanya, bisa saja terjadi. Tapi presentasi itu mungkin sangat kecil dalam konteks kekinian kita, mungkin tak ada lagi. Yang pasti yang ada di sini pada masa Agur pun juga ingin menunjukkan bahwa hidup dan kehidupan seseorang itu ada dalam batasan-batasan tertentu. Ada terikat pada suatu frame atau satu kondisi tertentu. Itu terjadi karena kemampuan, kapasitasnya tidak, ya memang seperti itu. Seorang hamba dalam kapasitas berkualitas sebagai hamba. Orang kepala batu ya dia punya sifat seperti itu. Nah, jadi manusia harus berpikir sesuai dengan kapasitas diri, kualitas diri, kemampuan diri, keterbatasan yang ada padanya.
sehingga pahami dengan baik dan benar bahwa dalam kapasitas, kualitas, keterbatasan itu tidak perlu untuk berupaya melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih luar biasa dari kapasitas diri, kualitas diri, kemampuan diri, keterbatasan diri. Karena itu akan membuat satu kehebohan, ya, kehebohan dan menjadi bahan percakapan yang bisa saja ejekan-ejekan itu muncul. Nah, kalau saudara punya sikap dan sifat penyadaran diri, kesadaran diri bahwa kemampuannya kita ada batasnya, ada keterbatasan, ada kualitas, ada kapasitas, dan dipercayakan dalam satu posisi sikon tertentu, maka nikmati itu, lakukan itu dengan baik dan benar. Tidak melakukan hal-hal yang atau terobsesi dengan hal-hal yang lebih besar dari keterbatasan kita, kualitas, kapasitas kita, kemampuan diri kita. Karena itu akan membawa sesuatu yang lebih buruk, kehebohan, keramaian. Ya, terpulang pada diri Anda sendiri. Lakukanlah yang terbaik dalam posisi keterbatasan, batasan, kemampuan, tugas, fungsi yang sekarang ini, tanggung jawab sekarang ini. Dan tidak perlu terobsesi kepada hal-hal yang lain yang di luar jangkauan. Posisi kita sekarang ini sesuai dengan kadar, kualitas, kapasitas, dan pengetahuan dan kemampuan kita, dan itu Tuhan yang berikan. Dan ketika kita inginkan hal-hal yang lebih, padahal Tuhan maunya kita seperti ini sekarang. Kalau Tuhan mau kita lebih, pasti Ia akan mengerjakan untuk Anda, untuk kita. Ya, mari kita menikmati hidup dan kehidupan apa adanya, sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita.